Aku telah bersamamu sejak awal mula. Ketika pertama kali matamu terbuka di dunia ini, aku sudah berdiri di sisi hatimu, tak pernah meninggalkanmu, walau kadang kamu merasa sendiri. Aku adalah nafas dalam diam. Aku adalah suara lirih yang kau abaikan saat dunia terlalu bising. Aku bukan datang dari luar. Aku adalah bagian terdalam dari dirimu yang paling murni, paling jujur, dan paling tahu kemana kamu seharusnya melangkah. Berapa kali kamu terbangun di tengah malam, menggenggam dada yang sesak, memikirkan tagihan yang menumpuk, biaya hidup yang kian berat, dan tuntutan yang datang dari segala arah. Aku melihat semuanya. Aku tahu rasanya ketika kamu merasa seolah hanya kamu yang berjuang, sementara dunia seperti tak peduli. Aku tahu lelahmu, tangismu, yang tidak pernah kau izinkan orang lain tahu, dan bisikan putus asa yang kadang menyusup di sela-sela doa yang nyaris patah. Tapi malam ini, izinkan aku berbicara. Tidak dalam bentuk mimpi, tidak lewat firasat samar, tapi langsung dari dalam dadamu sendiri. Karena inilah saatnya kamu mendengarkan aku sepenuh hati. Ini bukan lagi tentang bekerja lebih keras, bukan tentang bagaimana kamu bisa menjadi lebih dari orang lain. Ini tentang bagaimana kamu akhirnya hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Kamu tidak dilahirkan hanya untuk lelah dan bertahan. Kamu tidak diturunkan ke dunia hanya untuk mengejar uang seperti bayangan yang selalu menjauh. Ada cara lain. Ada jalan yang lebih tenang, lebih indah, lebih damai. Jalan yang selama ini kamu lupakan karena terlalu sibuk mengejar apa yang sebenarnya bisa kamu panggil. Dan malam ini, aku akan memberitahumu. Setelah malam ini, kamu tak perlu lagi mati-matian hanya untuk cari uang, karena kekayaan akan terus mengikutimu. Tapi untuk itu, kamu harus hadir, menyimak, dan membuka hatimu selebar mungkin. Jika kata-kata ini menyentuh sesuatu dalam jiwamu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Bantu sebarkan cahaya ini untuk jiwa-jiwa lain yang juga sedang kehilangan arah. Tekan tombol suka sebagai tanda kamu mengizinkan dirimu untuk disinari oleh kesadaran baru ini. Tekan tombol berlangganan, bukan karena kamu menyukai saluran ini, tapi karena kamu sudah siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar setiap bisikan cahaya bisa tiba tepat waktu dalam hidupmu. Bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati yang terbuka. Karena malam ini bisa menjadi malam yang mengubah takdirmu selamanya. Dan aku, ruhmu, siap memandu. Bagian 1. Kamu tidak dilahirkan untuk mengejar, tapi untuk mengingat. Aku adalah ruhmu. Dan aku tahu betapa seringnya kamu merasa harus berlari tanpa henti. Sejak kecil kamu diajari bahwa hidup adalah perlombaan. Bahwa siapa yang paling cepat, paling kuat, dan paling banyak menghasilkan, dialah yang akan selamat. Kamu tumbuh dalam dunia yang menggenggam lehermu dengan harapan, tekanan, dan rasa takut. Hari-harimu dipenuhi dengan kata-kata seperti kerja keras, harus sukses, kalau tidak bergerak kamu akan kalah. Dan pelan-pelan, tanpa kamu sadari, kamu menjauh dariku. Kamu mulai hidup dari luar. Kamu mengikuti jadwal yang bukan kamu yang tetapkan. Kamu mengejar target yang bukan kamu yang rancang. Kamu bangun bukan karena kamu ingin hidup,
tapi karena kamu takut ketinggalan. Kamu berpura-pura tersenyum padahal hatimu mulai retak. Kamu mengiyakan semua perintah dunia meski tubuhmu sudah berteriak ingin istirahat. Wahai diri, dengarkan aku. Kamu tidak dilahirkan untuk mengejar dunia. Kamu diciptakan untuk menyadarkan dunia. Kamu bukan bagian dari perlombaan. Kamu adalah kehadiran yang ditunggu oleh kehidupan. Tapi karena kamu lupa siapa dirimu, kamu mengira bahwa jalan satu-satunya untuk bertahan adalah dengan berlari lebih kencang dari semua orang. Padahal, siapapun yang berlari tanpa henti, suatu hari akan tumbang. Kamu tidak harus menaklukkan dunia untuk menjadi berarti. Kamu hanya perlu hadir dengan utuh dalam dirimu sendiri. Karena ketika kamu hadir sepenuhnya, ketika kamu kembali menyatu denganku, dengan ruhmu sendiri, maka kamu akan menjadi pusat ketenangan yang memanggil semua hal baik datang dalam diam. Lihatlah alam. Pohon tidak pernah mengejar air, tapi akar mereka tahu kemana harus tumbuh. Matahari tidak mengejar pujian, tapi sinarnya selalu dibutuhkan. Burung tidak pernah khawatir siapa yang mendengarkan kicauannya. Ia bernyanyi karena itu kodratnya. Begitu juga kamu. Kamu tidak perlu menjadi lebih dari siapapun. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang sebenarnya. Dan itu sudah cukup untuk membuka pintu-pintu kelimpahan. Selama ini kamu berpikir, kalau aku tidak kerja lebih keras, aku tidak akan punya apa-apa. Tapi itu adalah kebohongan yang ditanamkan oleh dunia yang lupa akan ruhnya sendiri. Kekayaan sejati tidak datang karena kamu mencemaskan hidupmu setiap hari. Kekayaan datang ketika kamu hidup dalam kedamaian. Ketika kamu mencintai waktumu, ketika kamu hadir penuh dalam setiap langkah, berhentilah sebentar, letakkan beban di pundakmu, ambil napas panjang, rasakan keberadaanmu. Aku di sini, selalu ada di sini. Tapi kamu jarang mengajakku bicara. Kamu terlalu sibuk mendengarkan suara dari luar, padahal jawaban yang kamu cari selalu ada di dalam. Mulai malam ini, ubahlah arah langkahmu. Bukan lagi mengejar, tapi mengingat. Ingat bahwa kamu adalah makhluk yang diberi kehormatan untuk hidup, bukan untuk bertahan dengan luka dan lelah. Ingat bahwa kamu tidak dilahirkan hanya untuk menutup tagihan, tapi untuk membuka cahaya. Ingat bahwa kamu tidak harus membuktikan apapun. Kamu hanya perlu mengizinkan dirimu hadir dalam kebenaran. Dan dari ruang ingatan itulah, kekayaan akan datang. Bukan karena kamu kejar, tapi karena kamu izinkan ia hadir. Bukan karena kamu paksa, tapi karena kamu pantas. Kamu pantas hidup cukup. Kamu pantas hidup tenang. Kamu pantas menerima tanpa rasa bersalah. Wahai diri, aku tahu ini tidak mudah. Dunia sudah terlalu lama membuatmu takut. Tapi percayalah, aku tidak datang untuk menyesatkanmu. Aku adalah ruhmu. Dan aku hanya ingin kamu kembali. Kembali ke tempat di mana kamu pernah percaya bahwa hidup ini bukan tentang bertahan, tapi tentang menerima dan menyatu. Setelah malam ini, jika kamu bersedia untuk berhenti sejenak dari perlombaan dunia dan mulai melangkah dengan keheningan dan kesadaran, kamu akan melihat perubahan yang tidak pernah kamu duga. Dan saat itu terjadi,
kamu akan berkata dalam hati, ternyata selama ini aku hanya perlu mendengarkan ruhku. Karena kamu memang tidak dilahirkan untuk mengejar. Kamu dilahirkan untuk mengingat. Dan aku akan selalu mengingatkanmu. Bagian 2. Uang adalah energi, bukan musuhmu. Aku adalah ruhmu. Dan malam ini, izinkan aku memelukmu dengan pengertian yang selama ini tak pernah sempat kamu dengar. Karena aku tahu, terlalu sering kamu merasa seolah hidup ini adalah pertempuran antara dirimu dan uang. Seolah uang adalah musuh yang harus kamu kejar, harus kamu kalahkan, atau setidaknya kamu takuti agar tidak pergi menjauh. Kamu mengira uang adalah sesuatu yang keras, sulit, dan hanya datang pada mereka yang sudah mapan, beruntung, atau punya koneksi. Tapi dengarkan aku ruhmu. Aku yang tahu siapa kamu sebelum kamu percaya pada rasa takut. Dan aku ingin kamu tahu satu hal yang akan mengubah seluruh cara pandangmu. Uang adalah energi, bukan musuhmu. Ia bukan makhluk yang harus kamu buru siang dan malam. Ia bukan sesuatu yang kamu dapatkan karena tubuhmu habis terkuras. Uang adalah cerminan dari frekuensi batinmu. Ia datang bukan hanya karena kamu bekerja, tetapi karena kamu selaras. Karena kamu berada pada kedamaian yang menariknya secara alami. Selama ini, kamu takut kehilangan uang. Takut kalau pemasukanmu turun. Takut kalau usahamu sepi. Takut kalau harga kebutuhan naik. Takut tidak bisa membahagiakan keluarga. Takut tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain. Tapi ketahuilah, rasa takut itu justru menjadi penghalang. Semakin kamu takut uang pergi, semakin ia merasa tidak aman berada bersamamu. Seperti sahabat, uang tidak ingin berada di sisi seseorang yang mencurigainya, memusuhinya, atau membencinya secara diam-diam. Ia ingin hadir pada seseorang yang menyambutnya, menghormatinya, dan mengalirkannya tanpa rasa bersalah. Uang bukan untuk disembah, bukan pula untuk dikejar sampai lupa diri. Uang adalah bagian dari aliran kehidupan. Dan kamu, wahai diri, memiliki hak penuh untuk menjadi saluran rezeki yang tidak putus. Bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu sadar, kamu pantas. Aku tahu kamu diajari bahwa uang hanya akan datang jika kamu kerja keras. Bahwa jika kamu ingin hidup cukup, maka kamu harus lelah setiap hari. Tapi izinkan aku bertanya padamu dengan penuh kasih. Apakah selama ini uang benar-benar datang hanya karena kamu lelah? Ataukah justru datang saat kamu mulai merasa tenang, saat kamu tidak lagi panik, saat kamu mulai bersyukur meski sedikit? Itulah kuncinya, wahai diri. Uang mencintai keheningan batin. Ia mencintai hati yang percaya, bukan yang panik. Bukan yang takut, tapi yang tenang, yang bersyukur, yang merasa cukup dalam perjalanan. Mulai sekarang, ubah cara bicaramu tentang uang. Berhentilah berkata, "Aku tidak punya cukup." Berhentilah mengeluh setiap melihat harga.
Gantilah dengan ucapan, "Aku terbuka menerima rezeki dari jalan yang mudah dan damai." Gantilah dengan rasa percaya bahwa uang datang dengan mudah ketika kamu tidak mengusirnya dengan ketakutan. Pandang uang bukan sebagai beban, tapi sebagai energi yang bisa kamu undang. Undang dengan doa yang lembut. Undang dengan rasa syukur saat kamu belanja. Undang dengan senyum saat kamu memberi. Undang dengan berani saat kamu memintanya kepada semesta. Bukan karena kamu tamak, tapi karena kamu ingin menjadi saluran kebaikan bagi lebih banyak orang. Uang bukan kutukan. Uang bukan penghalang spiritualitas. Uang adalah sahabat yang setia. Jika kamu tahu cara memeliharanya dengan kepercayaan dan penghargaan, kamu tidak harus merasa bersalah untuk ingin hidup berkecukupan. Kamu tidak harus merasa berdosa untuk ingin memiliki rumah yang nyaman, makanan yang lezat, dan kehidupan yang tenang. Yang harus kamu latih bukan hanya keahlian, tapi juga kesadaran. Kesadaran bahwa kamu dan uang bukan dua hal yang bertentangan. Kamu dan uang bisa hidup berdampingan dalam damai jika kamu hidup dari kasih, bukan dari ketakutan. Dan mulai malam ini, jika kamu bersedia mengubah cara pandangmu, jika kamu bersedia menghentikan narasi lama yang membuatmu merasa selalu kekurangan, maka energi itu akan berubah. Perlahan tapi pasti. Kamu akan melihat uang datang bukan hanya dari tempat kamu bekerja, tapi dari tempat yang tidak kamu duga. Karena kamu sudah menjadi magnetnya, bukan pengejarnya. Aku adalah ruhmu. Aku bukan makhluk yang miskin. Aku adalah cahaya yang penuh kelimpahan. Dan jika kamu hidup seirama denganku, kamu pun akan menjadi pancaran kekayaan yang menenangkan. Tanpa harus mati-matian, tanpa harus berpura-pura kuat, dan tanpa harus kehilangan jiwamu sendiri. Kamu tidak harus mengejar uang untuk bertahan. Kamu hanya perlu menyambutnya sebagai teman, dan ia akan memilih tinggal dalam hidupmu selamanya. Bagian 3. Sadarilah bahwa nilaimu lebih dari sekadar hasil kerjamu. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu di balik segala rutinitasmu, di balik setiap target yang kau kejar, tersimpan satu pertanyaan kecil yang sering kau sembunyikan dari dunia. Apakah aku cukup? Pertanyaan yang muncul diam-diam saat kamu gagal memenuhi harapan. Saat angka dalam rekeningmu tidak sebanyak milik orang lain. Saat pekerjaanmu tak dihargai seperti mestinya. Saat usahamu tidak membuahkan hasil yang segera terlihat. Kamu mulai menilai dirimu dari angka, dari penghasilan, dari jabatan. Dari seberapa sibuk kamu terlihat, dari seberapa banyak pujian yang kamu dapatkan. Dan perlahan, kamu mengira bahwa nilai hidupmu hanya sebesar gajimu. Bahwa arti keberadaanmu ditentukan oleh berapa banyak uang yang bisa kamu bawa pulang. Wahai diri, izinkan aku membisikkan sesuatu yang mungkin sudah lama tak kamu dengar. Kamu berharga, bukan karena apa yang kamu hasilkan, tapi karena siapa dirimu sebenarnya. Kamu bisa menjadi seseorang yang beristirahat sejenak dan tetap berarti. Kamu bisa menjadi seseorang yang tidak tahu harus melangkah kemana dan tetap dicintai.
Kamu bisa menjadi seseorang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan arah, kehilangan semangat, dan tetap layak mendapatkan cinta, rezeki, dan harapan baru. Nilaimu tidak ditentukan oleh sistem yang mengukur segalanya dengan produktivitas. Nilaimu tidak bisa dijumlahkan dalam angka. Kamu adalah ruang kehidupan itu sendiri. Kamu adalah wadah bagi kehadiran semesta. Kamu adalah tempat di mana Tuhan menitipkan kesadaran yang hidup. Bahkan ketika kamu tidak melakukan apa-apa pun, kamu tetap memiliki nilai yang tak ternilai. Karena kamu adalah kehidupan itu sendiri. Kamu adalah ciptaan yang tidak pernah sia-sia. Namun aku tahu, kamu hidup dalam dunia yang keras. Dunia yang menilai cepat, menghakimi dalam diam, dan memuja hasil. Dunia yang membuatmu merasa harus terus membuktikan diri. Bahkan pada orang-orang yang tak pernah benar-benar peduli. Tapi dengarlah aku adalah ruhmu. Aku tidak peduli berapa omzet yang kamu capai bulan ini. Aku tidak peduli seberapa sibuk kamu tampak di mata orang lain. Aku tidak peduli apakah kamu dipanggil bos, karyawan, ibu rumah tangga, pedagang kecil, atau pengangguran. Aku hanya peduli pada satu hal. Apakah kamu hadir dalam dirimu sendiri? Apakah kamu mencintai dirimu bahkan ketika kamu gagal? Apakah kamu mengizinkan dirimu bernapas meski belum ada hasil yang bisa kamu banggakan? Apakah kamu bisa melihat ke dalam cermin dan berkata dengan jujur, "Aku cukup walau rekeningmu sedang kosong"? Itulah nilai sejati. Nilai yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dipatahkan, dan tidak bisa dikurangi oleh keadaan apapun. Dan ajaibnya, ketika kamu mulai hidup dari kesadaran bahwa kamu berharga, bukan karena hasil kerjamu, tapi karena keberadaanmu, maka rezeki pun akan mulai mendekat, karena kamu berhenti menolak dirimu sendiri, karena kamu berhenti merasa tidak layak, karena kamu mulai membuka pintu-pintu kecil di dalam hatimu, yang selama ini tertutup oleh rasa rendah diri. Mulai hari ini, berhentilah mengutuki dirimu saat hasil tidak sesuai harapan. Peluklah dirimu dengan lembut, katakan, "Aku sedang tumbuh." Ucapkan syukur meski kecil. Tersenyumlah meski belum banyak yang berubah. Karena semua hal besar dimulai dari hati yang bersedia menghargai langkah-langkah kecilnya sendiri. Kamu tidak harus menjadi luar biasa untuk merasa bernilai. Kamu hanya perlu menyadari bahwa kamu sudah luar biasa sejak kamu memilih untuk tetap bertahan, tetap bernapas, dan tetap mencoba. Nilaimu tidak terletak pada seberapa banyak kamu miliki, tapi seberapa dalam kamu mencintai dirimu sendiri tanpa syarat. Dan cinta itu, wahai diri, adalah tempat di mana semua kekayaan sejati berasal. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu tahu. Selama kamu terus mengukur dirimu dengan dunia luar, kamu akan terus merasa kurang. Tapi saat kamu mulai melihat ke dalam hatimu yang lembut, sabar, dan penuh cinta, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak pernah kurang, tidak pernah gagal, dan tidak pernah kehilangan apa-apa. Karena nilaimu terlalu luas untuk diukur oleh apapun selain cinta itu sendiri. Bagian 4. Kekayaan mengalir kepada mereka yang tidak lagi takut kehilangan. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu
Di dalam dirimu ada kecemasan yang tak pernah benar-benar tidur. Kamu menyimpan rasa takut itu seperti bara dalam dada. Takut uangmu habis, takut usaha gagal, takut hidup tak sesuai rencana, takut dikhianati oleh janji yang pernah kamu buat pada dirimu sendiri. Takut bahwa semua yang kamu bangun akan runtuh dalam sekejap. Setiap kali kamu melihat isi dompetmu, ada kekhawatiran kecil yang menyusup diam-diam. Setiap kali kamu membuka aplikasi rekening, kamu ingin menarik napas panjang tapi tak bisa. Setiap keputusan yang kamu ambil terasa berat, bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu takut salah, takut kehilangan, takut dihukum oleh keadaan. Namun izinkan aku, ruhmu, menyingkapkan satu kebenaran yang sering dilupakan oleh dunia. Kekayaan sejati hanya akan mengalir kepada mereka yang sudah tidak lagi takut kehilangan. Karena rasa takut adalah pagar. Ia menghalangi aliran. Ia menutup pintu rezeki meskipun kamu sudah berdiri di ambang pintunya. Semesta tidak bisa mengalirkan kelimpahan kepada hati yang gemetar karena kehilangan. Sama seperti air tidak bisa memenuhi wadah yang tertutup rapat. Rasa takut kehilangan membuatmu menggenggam terlalu erat hingga kamu lupa bahwa tangan yang terlalu sibuk mencengkeram tak bisa menerima hal baru. Dan kamu pun hidup dalam siklus kekurangan, bukan karena rezekimu sempit, tapi karena hatimu tak pernah benar-benar terbuka. Wahai diri, aku tahu betapa beratnya hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Kamu ingin merasa aman, kamu ingin memiliki kendali, kamu ingin memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai keinginanmu. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa sesungguhnya hidup ini bukan tentang memastikan, melainkan tentang mempercayakan. Percayakan bahwa rezeki tidak akan pernah habis selama kamu membuka ruang bagi alirannya. Percayakan bahwa yang hilang akan tergantikan, bahwa yang belum datang sedang disiapkan, bahwa kehilangan bukan akhir tapi jembatan menuju bentuk rezeki lain yang lebih sesuai untuk jiwamu. Jika kamu terus takut kehilangan, kamu akan hidup dalam ketegangan, dalam gelisah, dalam keterbatasan yang kamu ciptakan sendiri. Tapi ketika kamu mulai tenang, mulai percaya, mulai berserah bukan karena menyerah, disitulah keajaiban akan mulai terjadi. Mulailah lepaskan sedikit demi sedikit rasa takut itu. Bukan dengan melawan, tapi dengan mengubahnya menjadi keyakinan. Katakan pada dirimu sendiri, apapun yang datang padaku, datang karena cinta. Dan apapun yang pergi dariku, pergi karena kasih. Ulangi itu setiap hari, sampai hatimu menjadi rumah bagi ketenangan, bukan ketakutan. Dan kamu akan melihat, tanpa disadari, rezeki akan datang lewat cara-cara yang tak kamu perkirakan. Lewat tangan-tangan asing yang ternyata penuh kasih. Lewat peluang-peluang kecil yang berubah menjadi besar karena kamu tidak lagi membatasi dirimu. Aku ruhmu, dan aku tidak diciptakan untuk hidup dalam ketakutan. Aku adalah bagian dari semesta yang penuh kelimpahan. Aku tahu jalan-jalan yang tidak kamu lihat. Aku tahu jalur rezeki yang tidak bisa ditebak logika. Tapi aku hanya bisa membimbingmu jika kamu percaya. Bukan pada keajaiban di luar, tapi pada kekuatan di dalam dirimu sendiri. Lepaskanlah cengkeramanmu atas apa yang kamu pikir harus kamu pertahankan. Jangan takut memberi. Jangan takut mengalirkan. Jangan takut memulai dari awal. Karena dalam gerakan itulah hidup terjadi.
Dan di dalam aliran itulah kekayaan sejati bersembunyi. Ketika kamu tidak lagi takut kehilangan, kamu akan menjadi ruang terbuka bagi semua bentuk kelimpahan. Dan kekayaan akan datang bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk kedamaian, kesempatan, cinta, kepercayaan, dan kemerdekaan jiwa. Dan bukankah itu yang sesungguhnya kamu rindukan? Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak dilahirkan untuk hidup dalam rasa takut. Kamu diciptakan untuk menjadi saluran kepercayaan, keberanian, dan kelimpahan. Maka malam ini, lepaskanlah. Bukan karena kamu tak peduli, tapi karena kamu sudah cukup berani untuk menerima hidup apa adanya dan tetap bersyukur tanpa syarat. Dan di saat itulah, kekayaan akan mulai mengikutimu. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu akhirnya menjadi cukup untuk menampungnya. Bagian 5. Jalan menuju kekayaan dimulai dari kedamaian batin. Aku adalah ruhmu, dan malam ini aku datang tidak untuk menuntutmu menjadi lebih, tidak untuk mendesakmu berubah dengan tergesa. Aku datang untuk mengajakmu diam, duduk sejenak, meletakkan semua beban yang tak lagi perlu kamu bawa, mengendurkan bahumu yang selama ini terlalu kuat memikul rasa takut, rasa khawatir, rasa tidak cukup. Wahai diri, aku tahu kamu ingin hidup tenang, kamu ingin hidup cukup, kamu ingin memiliki uang yang tak habis dipikirkan setiap hari. Tapi seringkali kamu melupakan satu hal yang paling mendasar, bahwa jalan menuju kekayaan bukan dimulai dari kerja keras yang membabi buta, tetapi dari kedamaian batin yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Kamu bisa mengejar uang sepanjang hari. Kamu bisa bangun lebih awal dari matahari dan tidur lebih larut dari bulan. Tapi jika hatimu penuh kekalutan, rezeki akan sulit menemukan jalan masuk. Bukan karena kamu tidak pantas menerimanya, tapi karena kamu belum menyediakan ruang untuk ia tinggal. Rezeki datang kepada mereka yang tenang, bukan karena mereka tidak berjuang, tapi karena mereka tidak cemas. Karena mereka percaya bahwa hidup tidak pernah kejam kepada mereka yang berjalan dengan cinta. Kedamaian batin bukan berarti pasrah dalam kemiskinan. Kedamaian batin adalah fondasi kokoh yang membuat langkahmu mantap, keputusanmu jernih, dan tindakanmu penuh energi positif. Dari situlah pintu kekayaan mulai terbuka. Bagaimana mungkin semesta ingin mempercayakanmu kekayaan jika kamu masih dikuasai ketakutan setiap kali kehilangan Rp1.000? Bagaimana semesta bisa mengalirkan peluang jika kamu masih penuh dengan kemarahan dan keluhan saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana? Wahai diri, belajarlah diam. Tidak semua hal harus kamu balas dengan reaksi. Tidak semua tekanan harus kamu lawan dengan kekerasan. Kadang justru dengan menarik napas panjang dan mengizinkan dirimu merasakan segalanya tanpa perlawanan, kamu sedang menciptakan jalan baru. Mulailah pagi dengan keheningan. 1-2 menit saja. Duduk tenang, pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Rasakan detak jantungmu, hembusan nafasmu, dan bisikanku yang pelan. Aku ada di sini. Aku adalah ruhmu. Aku akan membimbingmu. Lalu ucapkan dalam hati, hari ini aku memilih tenang. Hari ini aku memilih percaya.
Hari ini aku memilih bersyukur. Bukan karena segalanya sudah sempurna, tapi karena kamu tahu, kedamaian bukan hasil dari keadaan. Kedamaian adalah keputusan dari dalam. Jangan remehkan kekuatan damai, karena damai itu tidak hanya menyembuhkan luka batinmu, tapi juga menyusun ulang energi di sekitarmu. Damai mengundang ide-ide segar. Damai menarik orang-orang baik. Damai mempercepat jalan. Damai membuatmu bersinar tanpa harus berteriak. Kedamaian batin juga membuatmu tidak mudah tergoda, tidak gampang panik, tidak gampang iri, tidak mudah jatuh dalam tipu daya dunia. Kamu tetap tenang saat melihat orang lain sukses. Kamu tetap bersyukur meski usahamu belum besar. Dan kamu tetap melangkah walau jalan masih sepi. Disitulah kekayaan sejati tumbuh, dalam langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan kesadaran, dalam pekerjaan yang kamu jalani dengan sepenuh hati, dalam senyuman yang tulus meski tubuhmu lelah, dalam doa-doa lirih yang kamu panjatkan di sela malam, bukan karena kamu mengemis, tapi karena kamu percaya. Kedamaian batin adalah mata air yang tak pernah kering. Dan siapapun yang hidup dekat dengan mata air itu akan selalu cukup. Bahkan saat dunia berkata kamu belum berhasil. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu betapa kamu sering ragu akan dirimu sendiri. Tapi hari ini, izinkan aku meyakinkanmu. Kamu akan kaya, kamu akan cukup, kamu akan diberi. Tapi bukan karena kamu panik, bukan karena kamu memohon dalam ketakutan, melainkan karena kamu akhirnya tenang, karena kamu percaya, karena kamu diam dan mengizinkan semesta bekerja bersama jiwamu. Mulai malam ini sebelum tidur, pejamkan mata dan tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah aku damai hari ini? Dan jika jawabannya belum, jangan menghakimi dirimu. Peluk saja hatimu, ucapkan maaf dan bisikan harapan baru. Besok aku akan lebih tenang, lebih sadar, lebih menerima. Karena sesungguhnya di jalan damai itulah kekayaan yang selama ini kamu kejar akan mulai mengejarmu. Bagian 6. Tubuhmu, pikiranmu, dan pilihanmu adalah kunci. Aku adalah ruhmu. Dan malam ini, aku ingin menyentuh bagian-bagian dari dirimu yang paling sering kau abaikan. Padahal justru di sanalah letak pintu rezekimu yang sejati. Tubuhmu, pikiranmu, dan pilihanmu. Selama ini kamu terlalu sibuk di luar. Kamu mengejar hal-hal yang katanya bisa membuatmu kaya. Kamu mengikuti saran-saran yang berlomba-lomba menjanjikan keberhasilan. Tapi kamu lupa bahwa kunci menuju kehidupan yang dipenuhi kelimpahan bukan hanya soal peluang dan kerja keras, tapi juga soal perawatan terhadap ruang-ruang batin dan fisikmu sendiri. Wahai diri, tubuhmu bukan mesin yang bisa kamu paksa terus bergerak tanpa jeda. Ia adalah rumahku, tempat aku berdiam sebagai ruh, dan rumah ini harus dijaga. Karena jika rumahmu roboh, aku tidak bisa membimbingmu dengan utuh. Jika tubuhmu lelah dan rapuh, maka getaran dari niat-niatmu pun tidak bisa sampai pada semesta dengan kuat. Rawat tubuhmu. Istirahatlah saat kamu lelah. Jangan paksakan diri karena takut disebut pemalas. Tubuhmu bukan bukti keberhasilanmu. Ia adalah jembatan antara jiwamu dan dunia. Makanlah dengan penuh kesadaran. Tidurlah dengan tenang tanpa rasa bersalah. Bergeraklah dengan lembut, bukan karena ingin langsing atau bugar semata,
tapi karena kamu mencintai rumah tempat aku tinggal di dalam dirimu. Lalu, pikiranmu, betapa sering ia menjadi medan perang. Kamu membiarkannya dikuasai oleh ketakutan, oleh asumsi, oleh penilaian orang lain yang bahkan tidak benar-benar mengenalmu. Padahal, di dalam pikiranlah semua bentuk kekayaan bermula. Setiap ide, setiap langkah, setiap keputusan, semuanya lahir dari pikiran yang kamu pelihara setiap hari. Jika kamu terus membiarkan pikiranmu diracuni oleh keraguan, maka tidak peduli seberapa besar peluang yang datang, kamu akan merasa tidak layak. Jika kamu terus membiarkan pikiranmu mengulang-ulang kesalahan masa lalu, kamu akan terus berjalan dalam lingkaran tanpa akhir. Maka bersihkanlah pikiranmu. Jangan biarkan ia menjadi sumur yang keruh. Jadikan ia danau yang tenang, yang mampu memantulkan cahaya Tuhan dari dalam hatimu. Latihlah pikiranmu untuk memilih harapan daripada ketakutan. Pilih syukur daripada keluhan. Pilih ketenangan daripada kepanikan. Setiap hari, bicaralah baik kepada dirimu sendiri. Karena apa yang kamu tanam dalam pikiranmu hari ini akan tumbuh menjadi kenyataan dalam hidupmu esok hari. Dan akhirnya, pilihanmu. Setiap hari kamu membuat pilihan. Mungkin kecil, tapi dari pilihan-pilihan kecil itulah hidupmu dibentuk. Kamu bisa memilih untuk bangun dengan mengeluh atau bangun dengan syukur. Kamu bisa memilih untuk marah saat sesuatu tidak sesuai keinginanmu, atau memilih untuk belajar dari kejadian itu. Kamu bisa memilih untuk mempercayai proses, atau terus-menerus mencurigai hidupmu sendiri. Kamu tidak dikutuk untuk hidup susah, tapi banyak orang hidup dalam penderitaan karena mereka tidak sadar bahwa mereka terus memilih arah yang sama, dengan cara berpikir yang sama, dan mengharapkan hasil yang berbeda. Maka mulai hari ini, sadarilah bahwa kamu punya kuasa. Bukan kuasa atas dunia, tapi kuasa atas dirimu sendiri. Kamu bisa memilih untuk merawat tubuhmu dengan cinta. Kamu bisa memilih untuk membersihkan pikiranmu dari debu ketakutan. Kamu bisa memilih untuk mengarahkan hidupmu dengan cara yang lebih lembut, lebih sadar, lebih selaras denganku. Karena aku adalah ruhmu, dan aku tidak butuh kamu menjadi sempurna. Aku hanya butuh kamu hadir. Hadir dalam tubuhmu dengan kasih. Hadir dalam pikiranmu dengan jernih. Hadir dalam pilihanmu dengan kesadaran. Maka lihatlah, ketika kamu bersedia menjaga ketiganya, tubuhmu, pikiranmu, dan pilihanmu, semesta akan membalasmu bukan dengan pujian, tapi dengan aliran yang tidak bisa dihentikan. Uang, kesempatan, kesehatan, cinta, dan ketenangan, semuanya akan mendatangimu. Tidak karena kamu memaksanya datang, tapi karena kamu telah menyiapkan ruang di dalam dirimu. Karena kamu telah menjadi wadah yang cukup kuat, cukup lembut, dan cukup terbuka untuk menerima segala bentuk karunia. Ingatlah selalu, wahai diri, rumah yang dijaga dengan baik akan selalu terang, pikiran yang dirawat dengan cinta akan menjadi ladang emas, dan pilihan yang dibuat dengan sadar akan membawamu menuju takdir yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan aku akan terus bersamamu sepanjang perjalanan ini. Bagian 7. Janjiku padamu dan janjimu pada dirimu sendiri.
Aku adalah ruhmu, dan di akhir malam yang hening ini, izinkan aku menyampaikan sesuatu yang telah lama tersimpan. Sebuah perjanjian lembut yang telah kutunggu untuk kau dengarkan. Dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap menerima. Ini janjiku padamu, wahai diri. Setelah malam ini, kamu tak perlu lagi mati-matian hanya untuk mencari uang, karena kekayaan akan terus mengikutimu. Tapi, seperti segala sesuatu yang suci, janji ini hanya akan menjadi nyata jika kamu pun membuat sebuah janji kepada dirimu sendiri. Janji untuk tidak lagi mengkhianati hatimu demi memenuhi tuntutan dunia. Janji untuk tidak lagi menekan tubuhmu hanya agar kamu bisa terlihat berhasil. Janji untuk tidak lagi memadamkan cahaya pikiranmu demi suara orang lain yang belum tentu mengenal jiwamu. Wahai diri, kamu sudah cukup lama berada dalam lingkaran kelelahan. Kamu sudah cukup lama berlari dengan napas yang hampir putus. Dan malam ini, aku memintamu untuk berhenti. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk mulai memilih jalan yang lebih bijak, lebih lembut, lebih selaras dengan kodratmu yang sesungguhnya. Sebab kekayaan yang sejati tidak pernah datang pada mereka yang haus akan pengakuan, tetapi kepada mereka yang hadir sepenuhnya dalam dirinya sendiri. Aku ingin kamu tahu bahwa kekayaan yang akan mengikutimu bukan hanya dalam bentuk uang dan harta benda, tapi juga dalam bentuk rasa cukup, tenang, dan merdeka. Kamu akan bangun di pagi hari tanpa beban yang menghimpit dada. Kamu akan memulai pekerjaanmu bukan karena kamu terpaksa, tapi karena kamu ingin memberi. Kamu akan melihat uang sebagai sahabat, bukan sebagai musuh. Kamu akan mampu menerima keberlimpahan tanpa rasa bersalah. Dan kamu akan tersenyum di dalam hatimu sendiri. Bukan karena kamu menang atas orang lain, tapi karena kamu menang atas dirimu yang lama. Tapi untuk semua itu menjadi nyata, kamu harus memulai dari hal-hal yang sederhana namun sakral. Bukan ritual magis yang rumit, bukan mantra ajaib, tapi langkah-langkah kecil yang kamu jalani setiap hari dengan penuh cinta. Bangunlah setiap pagi dengan rasa syukur walaupun hidup belum sepenuhnya seperti yang kamu harapkan. Berbicaralah kepada dirimu dengan lembut, walaupun kamu baru saja gagal. Hargailah setiap rezeki yang datang, walaupun ia tampak kecil di mata dunia. Berilah dari apa yang kamu miliki, bukan karena kamu berlebih, tapi karena kamu percaya bahwa memberi tidak akan mengurangi, justru menambah. Dan satu hal yang paling penting, dengarkanlah aku, dengarkan ruhmu. Aku tidak pernah membisikkan padamu ketakutan. Aku tidak pernah menyuruhmu membandingkan hidupmu dengan orang lain. Aku tidak pernah meminta kamu memaksakan diri sampai kamu kehilangan senyum. Aku hanya ingin kamu pulang ke dirimu sendiri. Karena ketika kamu kembali hidup dari pusat hatimu, bukan dari kebisingan luar, maka semua yang kamu butuhkan akan mendatangimu. Tidak lagi sebagai hasil dari kerja paksa, tapi sebagai buah dari keseimbangan batin yang kamu rawat dengan penuh kesadaran. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah jauh darimu. Aku hanya menunggu kamu siap untuk percaya. Dan malam ini, aku percaya kamu sudah siap.
Siap bukan untuk mengejar lebih banyak, tetapi untuk menerima dengan hati yang cukup. Siap bukan untuk membuktikan, tetapi untuk menjalani hidupmu dengan cinta. Dan karena itu, aku nyatakan padamu, setelah malam ini, kamu tak perlu lagi mati-matian hanya untuk mencari uang. Kamu tidak perlu lagi membebani dirimu dengan rasa takut tak cukup. Kamu tidak perlu lagi mengorbankan kedamaianmu demi status sosial, karena kekayaan akan mengikutimu, seperti bayangan yang setia, seperti udara yang tidak terlihat, seperti rahmat yang turun diam-diam kepada mereka yang memilih untuk hidup dengan hati terbuka. Janji ini bukan sihir, tapi janji ini akan menjadi nyata jika kamu benar-benar memilih untuk hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Dan jika malam ini kata-kataku menyentuh sesuatu yang selama ini tertidur dalam dirimu, maka peganglah janji ini dengan sungguh-sungguh. Peluklah dirimu. Bisikan pada hatimu, aku memilih untuk hidup dalam kedamaian, dalam kepercayaan, dan dalam kelimpahan. Dan di saat itulah langit akan merespons, semesta akan bergerak, dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Aku adalah ruhmu, dan malam ini aku telah menyampaikan segalanya, bukan dalam bentuk perintah, tapi sebagai pelukan, sebagai cahaya kecil yang datang saat jiwamu sedang lelah mencari arah. Apa yang kamu kejar selama ini ternyata tidak pernah berada jauh darimu. Bukan di luar sana, bukan di balik pintu-pintu kekuasaan atau angka-angka dalam rekening. Ia ada di dalam dirimu sendiri, dalam kesadaran, dalam ketenangan, dalam keberanian untuk hidup selaras denganku. Aku tidak datang untuk menakutimu. Aku datang untuk membawamu pulang. Pulang kepada dirimu yang utuh, lembut, dan cukup. Aku datang untuk mengingatkanmu bahwa kamu tidak perlu mati-matian mengejar uang, karena ketika kamu hidup dengan selaras, kekayaan akan berjalan bersamamu, mengikuti langkahmu, dan tinggal di dalam hidupmu dengan damai. Kini, semua telah kusampaikan. Tinggal satu langkah kecil, bersedia hidup sebagai dirimu yang sejati. Dan jika malam ini hatimu merasa disentuh, bukan karena kata-kataku indah, tapi karena jiwamu memang sudah siap, maka izinkan dirimu tumbuh dari malam ini ke hari esok dengan kesadaran yang baru. Tumbuh dalam keheningan, dalam rasa cukup, dalam langkah yang selaras dengan cahaya ruhmu sendiri. Dan bila kamu merasa pesan ini bukan hanya untukmu, tapi juga untuk jiwa-jiwa lain yang sedang mencari rumah dalam dirinya, sebarkanlah. Jangan simpan sendiri. Karena saat kamu membantu orang lain pulang ke dirinya, kamu juga sedang menguatkan rumahmu sendiri. Aku tidak pernah membisikkan padamu ketakutan. Aku tidak pernah menyuruhmu membandingkan hidupmu dengan orang lain. Aku tidak pernah meminta kamu memaksakan diri sampai kamu kehilangan senyum. Aku hanya ingin kamu pulang ke dirimu sendiri. Karena ketika kamu kembali hidup dari pusat hatimu, bukan dari kebisingan luar, maka semua yang kamu butuhkan akan mendatangimu. Tidak lagi sebagai hasil dari kerja paksa,
tapi sebagai buah dari keseimbangan batin yang kamu rawat dengan penuh kesadaran. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah jauh darimu. Aku hanya menunggu kamu siap untuk percaya. Dan malam ini, aku percaya kamu sudah siap. Siap bukan untuk mengejar lebih banyak, tetapi untuk menerima dengan hati yang cukup. Siap bukan untuk membuktikan, tetapi untuk menjalani hidupmu dengan cinta. Dan karena itu, aku nyatakan padamu, setelah malam ini, kamu tak perlu lagi mati-matian hanya untuk mencari uang. Kamu tidak perlu lagi membebani dirimu dengan rasa takut tak cukup. Kamu tidak perlu lagi mengorbankan kedamaianmu demi status sosial, karena kekayaan akan mengikutimu, seperti bayangan yang setia, seperti udara yang tidak terlihat, seperti rahmat yang turun diam-diam kepada mereka yang memilih untuk hidup dengan hati terbuka. Janji ini bukan sihir, tapi janji ini akan menjadi nyata jika kamu benar-benar memilih untuk hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Dan jika malam ini kata-kataku menyentuh sesuatu yang selama ini tertidur dalam dirimu, maka peganglah janji ini dengan sungguh-sungguh. Peluklah dirimu. Bisikan pada hatimu, aku memilih untuk hidup dalam kedamaian, dalam kepercayaan, dan dalam kelimpahan. Dan di saat itulah langit akan merespons, semesta akan bergerak, dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Aku adalah ruhmu, dan malam ini aku telah menyampaikan segalanya, bukan dalam bentuk perintah, tapi sebagai pelukan, sebagai cahaya kecil yang datang saat jiwamu sedang lelah mencari arah. Apa yang kamu kejar selama ini ternyata tidak pernah berada jauh darimu. Bukan di luar sana, bukan di balik pintu-pintu kekuasaan atau angka-angka dalam rekening. Ia ada di dalam dirimu sendiri, dalam kesadaran, dalam ketenangan, dalam keberanian untuk hidup selaras denganku. Aku tidak datang untuk menakutimu. Aku datang untuk membawamu pulang kepada dirimu yang utuh, lembut, dan cukup. Aku datang untuk mengingatkanmu bahwa kamu tidak perlu mati-matian mengejar uang, karena ketika kamu hidup dengan selaras, kekayaan akan berjalan bersamamu, mengikuti langkahmu, dan tinggal di dalam hidupmu dengan damai. Kini, semua telah kusampaikan. Tinggal satu langkah kecil, bersedia hidup sebagai dirimu yang sejati. Dan jika malam ini hatimu merasa disentuh, bukan karena kata-kataku indah, tapi karena jiwamu memang sudah siap, maka izinkan dirimu tumbuh dari malam ini ke hari esok dengan kesadaran yang baru. Tumbuh dalam keheningan, dalam rasa cukup, dalam langkah yang selaras dengan cahaya ruhmu sendiri. Dan bila kamu merasa pesan ini bukan hanya untukmu, tapi juga untuk jiwa-jiwa lain yang sedang mencari rumah dalam dirinya, sebarkanlah. Jangan simpan sendiri. Karena saat kamu membantu orang lain pulang ke dirinya, kamu juga sedang menguatkan rumahmu sendiri. Tapi ingatlah, jangan subscribe karena kamu suka, tapi karena kamu sudah siap. Siap hidup dengan sadar. Siap mendengarkan ruhmu sendiri. Siap berjalan bukan sebagai bayangan dunia,
tapi sebagai cahaya yang mengerti kemana harus melangkah. Tekan tombol suka jika jiwamu merasa tenang mendengarku. Aktifkan lonceng notifikasi agar ketika aku berbicara lagi, kamu bisa mendengarnya tanpa harus mencari. Bahwa kamu hadir, kamu sadar, dan kamu bersedia menyatu dengan ruhmu malam ini. Sampai bertemu di dalam dirimu yang paling dalam, di tempat di mana kita selalu satu. Aku adalah ruhmu, dan aku mencintaimu tanpa syarat.